Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pelajaran ulumul hadis mengenai materi hadis Ali dan Nazil dan hadis mursal dan mursal sahabi. Langsung saja saya akan membahas yang pertama itu hadis Ali dan Nazil. Apa itu hadis Ali dan Nazil? Secara etimologi, Ali isim fa'il dari kata alulu yang berarti lebih tinggi. Dan Nazil merupakan isim fa'il dari an-nuzul yang berarti lebih rendah. Sedangkan menurut terminologi banyak perbedaan di kalangan ulama. Tapi pada intinya sama, seperti yang dikemukakan oleh Imam Mahmud At-Toha'an dalam tafsirnya. Beliau mendefinisikan sanad Ali adalah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit ketimbang sanad lain yang jumlah perawinya lebih banyak. Sedangkan sanad Nazil adalah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak dibanding sanad lain yang jumlah perawinya lebih sedikit. Jadi suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam pasti melalui beberapa perawi kan. Nah, semakin sedikit jumlah perawi itu, maka semakin baik mata rantai periwayatannya. Kenapa? Jadi saya mau ambil contoh gini ya. Jika suatu hadis memiliki jumlah perawinya itu 3, nah itu secara umum lebih baik daripada yang memiliki jumlah perawinya itu 4. Kenapa yang 3 perawi itu lebih baik daripada yang 4? Karena tidak terdistorsi dengan kesalahan penukilan akibat panjangnya mata rantai penyampaian berita. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sanad Ali itu yang jumlah perawinya lebih sedikit dibanding sanad Nazil. Saya akan memberikan contoh 2 hadis. Yang pertama itu saya akan membacakan hadasan bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quribin qala hadatsana Abu Bakr bin Muawiyah an Umayyi an Umar bin Umayr an Abdurrahman Yazid an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-qadri wa man lam yastati fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijah. Dan yang hadis kedua, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir anil A'mashi an Umar bin Umayr Abdurrahman Yazid qala dakhaltu anna wa ammi al-qamatu wal uswadu ada Abdul Hakim bin Mas'ud qala wa ana syabun yawma idza fadaqra hadisu ra'aytu anna qad sabihin min adl qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis Abi Muawiyah wa zada qala falam al-bash hatta tazawwajtu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari 2 hadis ini. 2 hadis ini memiliki matan yang sama, tapi mereka memiliki sanad yang berbeda. Contohnya saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama saya akan uraikan dari hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama yang tadi saya bacakan itu memiliki 6 sanad. Yang pertama ada Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Abu Muawiyah al-Amisi, Umar ibnu Umayr, Abdurrahman ibnu Yazid, yang terakhir Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, sedangkan yang hadis kedua ini memiliki 5 sanad. Yang pertama itu Utsman bin Abi Syaibah, Jarir al-Amisi, Amar ibnu Umayr, Abdurrahman ibnu Yazid. Nah, ini sudah jelas ya bahwa apa yang saya bacakan tadi dari 2 hadis tersebut, yang kedua itu termasuk hadis Ali yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada hadis Nazil. Hadis Nazil itu yang memiliki 6 sanad yang tadi saya bacakan. Selanjutnya mengenai pembagian sanad Ali dan sanad Nazil. Ulama hadis membagi sanad Ali dan sanad Nazil menjadi 5 bagian, di mana salah satu dari yang 5 ini dianggap Ali secara mutlak, sedangkan sisanya Ali secara nisbi. Yang pertama itu Ali mutlak. Apa sih Ali mutlak?
Ali mutlak itu merupakan hadis yang paling mulia dan paling dekat dengan Rasulullah SAW. Terus hadis Ali ini juga dia bersih tanpa ada kedhaifan karena tidak terkait pada kitab-kitab atau imam-imam. Dan yang kedua, Ali Nisbi. Nah, kalau Ali Nisbi ini dia merupakan hadis Ali yang dekat kepada imam-imam hadis seperti Imam Malik, Imam Auza'i. Dan yang ketiga, Ali Tanzil. Ali Tanzil ini dinisbatkan kepada suatu kitab dari kitab-kitab yang mu'tamad. Seperti kedua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab-kitab Sunan dan kitab Musnad Imam Ahmad. Dan selanjutnya yang keempat itu Ali Bitakdimil. Ali Bitakdimil ini merupakan mengenai terdahulunya wafat seorang perawi. Jadi saya ambil contoh gini ya. Misalkan ya, apabila kita mengambil riwayat dari jalur Imam Baihaqi, maka yang kita ambil ini hadis dari Imam Baihaqi ini lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Kenapa? Kenapa yang Imam Baihaqi ini lebih tinggi? Karena si Imam Baihaqi ini dia lebih dulu wafatnya daripada Abu Bakar Ibnu Khalaf. Gitu. Jadi hadis yang mengenai hadis Ali Bitakdimil ini dia mengenai wafatnya seorang perawi yang lebih dulu. Dan yang terakhir itu Ali Bitaqotumis. Ali Bitaqotumis ini seorang perawi yang mendengar hadis lebih dulu. Maksudnya apa? Nah, saya akan menjelaskan contohnya ya, sambil contoh. Misalnya, si A mendengarkan hadis pada usia 30 tahun. Nah, sedangkan si B mendengar hadis pada usia 50 tahun. Nah, jumlah perawi keduanya sampai ini kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi si A yang lebih ahli daripada si B karena si A ini lebih dulu mendengarnya waktu ketika dia mendengar umur 30 tahun. Nah, selanjutnya mengenai tadi hadis tanzil yang ketiga itu hadis tanzil itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada muwafaqah. Apa sih muwafaqah? Muwafaqah itu sampai kepada guru salah seorang imam hadis melalui jalur sanad yang jumlah rawinya sedikit dibandingkan dengan jalur sanad hadis tersebut. Yang kedua ada badal. Badal adalah sampai kepada gurunya, guru pengarang kitab hadis yang mu'tamad. Yang ketiga musawwah. Musawwah adalah kesamaan jumlah rawi dalam sanad sampai akhir dengan sanad salah seorang penyusun kitab hadis. Dan yang terakhir ada musofah. Musofah adalah kesamaan dengan murid penyusun kitab hadis. Selanjutnya saya akan bahas mengenai hadis mursal dan mursal sahabi. Yang pertama itu saya akan bahas hadis mursal lebih dahulu ya. Nah, hadis mursal menurut bahasa adalah dilepaskan. Sedangkan mursal menurut istilah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in kecil maupun tabi'in besar, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi contohnya saya mengambil seorang tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyib berkata, Rasulullah berkata begini, Rasulullah melakukan begini. Nah, tapi kan yang namanya seorang tabi'in itu tidak menyaksikan langsung, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, jadi saya simpulkan mengenai hadis mursal ini. Jadi hadis mursal itu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, tapi ini tidak disandarkan terlebih dahulu kepada sahabat Nabi dikarenakan gugurnya sanad setelah tabi'in. Nah, maksud gugurnya sanad ini yaitu tidak disebutkan nama sanad terakhir gitu ininya. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas hukum hadis mursal. Jumhur ulama hadis dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis mursal ini tuh dia bersifat dhaif dan menganggapnya sebagai hadis yang mardud. Dan juga pendapat lain mengatakan bahwa hadis mursal ini bisa dijadikan hujah. Tapi jika si tabi'in tidak meriwayatkan hadis
kecuali dari orang-orang yang sikoh dan dapat dipercaya, seperti kayak pendapat Imam Masyhur ya, kayak Mazhab Malik dan Abu Hanifah. Terus Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hadis mursal para tabi'in senior dapat diterima apabila terdapat hadis mursal dari jalur lain atau dibantu dengan perkataan sahabat. Nah, selanjutnya itu mengenai hadis mursal dan sahabi. Hadis mursal sahabi ini pemberitaan sahabat disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri apa yang ia katakan, karena pada saat ulama itu dia masih kecil atau belum masuk agama Islam. Nah, mengenai hukum hadis mursal sahabi, jumhur ulama hadis dan ulama usul fikih berpendapat bahwa mursal sahabi ini sahih. Terus dia juga bisa dijadikan sebagai hujah. Apa yang dikabarkan tentang yang dikerjakan oleh Nabi atau semisalnya yang menunjukkan bahwa ia tidak menyaksikan secara langsung karena faktor usianya yang masih kecil atau karena faktor keterlambatannya masuk Islam. Contohnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal Sayyidah Aisyah itu lahir 4 tahun setelah wahyu pertama tersebut diturunkan. Sehingga di sini terbuka kemungkinan bahwa Sayyidah Aisyah mendengar hadis itu tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari sahabat lain. Maka pendapat ini pendapat yang benar, yaitu mursal sahabi adalah maqbul karena semua sahabat adalah adil. Dan pada zahirnya para sahabat tidak memursalkan sebuah hadis kecuali dia telah mendengarnya dari Rasulullah SAW atau dari seorang sahabat lain yang telah mendengar. Cukup sekian dari saya mengenai pelajaran ulum hadis dan tentang materi yang tadi saya sampaikan. Kurangnya lebih saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.